Surah Ali Imran diawali dengan ini al-huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong di awal sebagian surah yang merupakan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu alif lam mim. Jumhur para ulama mengembalikan penafsirannya kepada Allah, hanya Allah yang tahu artinya. Terus Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Gitu. Nah, maka ada asbabun nuzul diantaranya yang menyebutkan bahwa ada serombongan orang-orang Nasrani datang kepada Nabi, gitu ya, untuk mendebat Nabi tentang ketuhanan Nabi Isa, gitu. Terus mereka bilang, hei Muhammad, kamu kan mengakui kalau Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Nah, kan tidak masuk akal, ada orang lahir tanpa bapak, mesti ada bapaknya, gitu ya. Bapaknya siapa? Allah. Bapaknya adalah Allah karena dia menjadi seseorang yang luar biasa, gitu. Nah, terus kata Nabi kepada mereka, wahai orang Nasrani, ucapanmu itu sepertinya benar ya, tapi apa kamu tidak berpikir bahwa setiap anak pasti menyerupai bapaknya, gitu ya. Setiap anak pasti menyerupai bapaknya, maksudnya sejenis, gitu ya, sejenis dengan bapaknya. Artinya kalau anaknya itu bapaknya itu ayam, mesti anaknya juga ayam, kan gitu ya. Gitu. Kalau ayahnya itu sapi, mesti anaknya sapi, kan ya. Jadi setiap anak itu mesti sejenis dengan ayahnya. Nah, terus bagaimana kamu katakan bahwa dia itu anak Allah, padahal banyak sifat-sifat yang berbeda antara Nabi Isa dengan Allah, gitu ya. Gitu. Nabi Isa itu butuh makan, butuh minum, butuh tempat, butuh macam-macam kebutuhan. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, Nabi Isa mati. Sedangkan Allah tidak butuh apapun, tidak butuh makan, tidak ada sesuatu pun yang dibutuhkan oleh Allah. Nabi Isa asalnya tidak ada, terus ada. Nah, terus beliau nanti akan meninggal kembali. Nah, sedangkan Allah tidak pernah mati, ya, dan hidup terus, tidak diawali dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Paham ya? Berarti banyak perbedaan antara Nabi Isa dan Allah. Andaikan Nabi Isa itu anak Allah, niscaya Nabi Isa itu sama dengan Allah. Dia tidak membutuhkan segala sesuatu, termasuk dia Dia tidak diawali dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Nah, ketika dijawab begitu, loh, bagaimana berbeda begitu kamu katakan dia adalah anaknya Allah? Paham ya? Akhirnya mereka tidak bisa bantah. Mereka tidak punya hujah, kemudian turun ayat, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, gitu ya. Makanya hujah tentang ketauhidan Allah, termasuk hujah bahwa kalau dihubungkan dengan asbabun nuzulnya, hujah bahwa Nabi Isa bukan anak Allah. Kenapa? Karena andaikan Nabi Isa itu anak Allah, pasti punya kesamaan dengan Allah. Padahal Nabi Isa dulu mati, Allah tidak pernah mati. Nabi Isa nanti juga akan mati, Allah tidak pernah mati. Nabi Isa kalau hidup perlu perantara, kalau perantaranya hilang mati. Allah hidup tanpa perantara sesuatu pun, tapi dengan kekuasaannya sendiri. Apalagi Nabi Isa butuh makan, butuh minum, butuh segala sesuatu, tetapi Allah tidak butuh segala sesuatu, malah segala sesuatu butuh kepada Allah. Paham ya? Nah, maka nanti kalau ada orang itu mengatakan katanya Nabi Isa itu anaknya Allah, coba dijawab seperti itu, kira-kira apa argumentasi mereka untuk mempertahankan bahwa memang Nabi Isa itu anaknya Allah. Maka turun ayat, Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Jadi kalau manusia itu hidup, kalau Allah maha hidup, apa bedanya? Kalau kita hidup apa? Dulu kita mati, terus hidup, terus mati lagi, itu namanya hidup ya. Jadi hidupnya itu diawali dengan kematian dan diakhiri dengan kematian. Tapi kalau maha hidup tidak diawali dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Pokoknya hidup terus, hidup sejati, hidup abadi, gitu ya. Apalagi bedanya, kalau kita hidup butuh perantara ya, perantara oksigen, perantara jantung berdetak, perantara makanan macam-macam. Kalau perantaranya tidak ada, mati. Kalau Allah maha hidup
hidup dengan kekuasaannya sendiri tanpa membutuhkan perantara apapun, gitu ya. Maha Qayyum itu apa? Berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu butuh kepada Allah. Itulah Allah, gitu ya. Terus Dia telah menurunkan atas engkau Alkitab, wahai Rasulullah, sebagai pembenar terhadap kitab yang di depannya, dan Dia telah turunkan Taurat dan Injil dari sebelumnya. Artinya begini, hei orang Nasrani, kalau memang Nabi Isa itu Tuhan, gitu ya, atau anak Tuhan, mestinya Nabi Isa itu adalah yang menurunkan Alkitab. Tapi kenapa beliau tanpa diberi kitab? Paham ya? Gitu. Andaikan beliau itu Tuhan, bukan diberi kitab. Tuhan itu yang menurunkan kitab. Tapi Nabi Isa tanpa diberi kitab, yaitu diberi apa? Injil. Nah, Allah itu yang menurunkan kitab. Nabi Isa adalah yang diberi kitab. Itu bukti yang kedua. Kemudian sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia telah turunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, gitu ya. Jadi intinya apa? Penurunan kitab itu salah satu tanda-tanda ketuhanan. Ya, kalau diberi kitab itu bukan Tuhan tapi Nabi, tapi seorang Rasul. Paham ya? Kalau Nabi Isa itu Tuhan, mestinya beliau yang menurunkan kitab, tapi beliau tanpa diberi kitab. Terus sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang keras. Allah Maha Perkasa lagi Maha mempunyai siksa. Nah, ini juga digarisbawahi ya. Jadi ini yang secara khusus sesuai dengan asbabun nuzulnya, ayat ini diarahkan untuk orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani itu mengkufuri ketauhidan Allah, mengkufuri kerasulan Nabi Muhammad. Tapi yang disebutkan di sini bukan kufurnya kepada Allah, bukan kufurnya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tapi mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Loh, kenapa? Ini ya. Kenapa? Karena kekufuran seseorang diawali dengan kekufuran kepada ayat-ayat Allah. Keimanan seseorang juga diawali dengan keimanan kepada ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kenapa orang di zaman Nabi, ya mungkin zaman sekarang juga, kenapa ada orang mentauhidkan Allah? Karena dia mengikuti ajaran Rasulullah, karena dia percaya beliau adalah Rasul Allah. Kenapa mereka yakin kalau Nabi Muhammad Rasul Allah? Karena mereka percaya bahwa apa? Ayat-ayat yang beliau sampaikan itu adalah kalam Allah. Paham ya? Jadi keimanan kepada ayat-ayat Allah mengarahkan keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad, dan keimanan kepada beliau mengarahkan kepada keimanan kepada ketauhidan Allah. Paham ya? Nah, kalau kufur, kenapa orang tidak mau mentauhidkan? Karena dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kenapa tidak percaya kalau beliau Rasul Allah? Karena mereka tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ya, kekufuran kepada Al-Quran mengarahkan kepada kekufuran kepada kerasulan Nabi Muhammad, dan kekufuran kepada kerasulan Nabi Muhammad mengarahkan kekufuran kepada ketauhidan Allah, kan ya. Nah, makanya orang iman itu diawali dari iman kepada kitab Allah, orang kufur juga diawali dengan kufur kepada kitab Allah, gitu ya. Gitu. Maka di zaman Nabi semua orang mukmin itu ahli Quran, ya pintar Quran. Di zaman itu tidak ada orang iman yang tidak paham, tidak ngerti tentang Quran. Kenapa? Karena keimanan mereka itu diawali keimanan kepada Al-Quran. Setiap orang kafir mesti tidak ngerti Quran, karena malas, tidak mau pelajari Quran. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kalau Quran itu kalam Allah. Paham ya? Nah, zaman sekarang itu aneh, banyak orang Islam tapi tidak paham. Wah, kan gitu ya? Kok bisa ya? Seperti tidak masuk akal, tapi nyata. Kok bisa? Memang ada di zaman Rasulullah di Madinah orang Islam tidak ngerti Quran. Paling benci mereka itu kalau belajar Quran. Ada. Kalau sholat jamaah mau mereka, ya sedekah mau, jihad pun ada yang terlibat. Tapi paling tidak mau mereka itu belajar Quran. Ada siapa? Orang-orang munafik di Madinah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang Islam tidak mau sungguh-sungguh, dia tidak mau berkorban untuk pelajari Quran, maka di zaman Rasulullah, saya tidak bilang sekarang, ya tinggal dikiaskan saja ya. Itulah tanda-tanda orang munafik. Makanya ada dua ayat, afala yatadabbarunal Quran, itu diarahkan untuk orang-orang munafik. Afala yatadabbarunal Quran, mengapa mereka tidak mau mentadabburi Quran? Jadi kalau ada orang Islam yang melakukan amaliyah keislaman,
tetapi tidak mau pelajari Quran, maka pada diri orang itu ada tanda-tanda kemunafikan. Ya. Terus di antara hujah yang mereka tunjukkan untuk menuhankan Nabi Isa adalah apa? Yaitu Nabi Isa itu mengetahui sebagian perkara-perkara yang gaib. Nanti ada disebutkan. Nabi Isa itu orang habis makan apa itu tahu. Ya. Terus di rumahnya nyimpan apa, Nabi Isa itu tahu, gitu ya. Akhirnya mereka bilang ini loh, kalau dia itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, kenapa dia mengetahui sebagian perkara-perkara yang gaib? Kan ya, itu bukti kalau dia itu anak Tuhan. Buktinya apa? Dia tahu sebagian perkara-perkara yang gaib. Maka dikatakan memang Nabi Isa itu mengetahui sebagian perkara-perkara yang gaib, tapi sebagian saja, ya, sebagian kecil saja. Masih banyak hal-hal gaib yang tidak diketahui oleh Nabi Isa. Paham ya? Itu nah. Sedangkan Allah itu tidak tersembunyi atasnya sesuatu pun di bumi ini dan tidak pula di langit. Jadi masih beda. Terus dialah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim itu sebagaimana dia kehendaki. Maka disimpulkan dari hujah-hujah tadi bahwa beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, maka tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini yang nomor 6 ini. Kalau Nabi Isa itu Tuhan, gitu ya, mestinya beliau itu yang membentuk untuk janin di dalam rahim para ibu. Lah Nabi Isa tambah dibentuk di rahimnya Bunda Maria. Kalau dia Tuhan, ya dia harus yang membentuk, bukan tanpa dibentuk. Paham ya? Karena Tuhan itu yang membentuk, bukan yang dibentuk. Paham ya? Nah itu bukti. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia bukan yang membentuk janin di dalam rahim, malah dia yang dibentuk oleh Allah di dalam rahimnya Bunda Maryam. Itu bukti yang keberapa tadi? Jadi banyak hujah-hujah tentang bukti yang rasional bahwa beliau betul-betul bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, karena banyak perbedaan.